Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Seputar matematika. Kali ini kita membahas tentang saatnya belajar SNBT untuk tahun 2026, yaitu tes skolastik dengan tema problem solving part 8. Nomor 1. Sebuah kedai kopi menjual 180 gelas kopi dalam 6 jam. Jika jumlah pelanggan meningkat 20% pada jam-jam sibuk, maka estimasi penjualan dalam 6 jam sibuk adalah apakah 200, apakah B 210, apakah C 215, apakah D 225 atau E 230. Jadi ini banyaknya gelas kopi yang terjual. Kita jawab. Peningkatan pengunjung sebanyak 25% itu adalah 0,25 kali 180. Ini dengan cuan atau asumsi bahwa setiap pengunjung itu hanya memesan satu kopi. Jadi peningkatan pengunjung 25% itu adalah sebesar 0,25 kali 180, itu menjadi 45 pengunjung atau bisa dikatakan 45 gelas kopi. Dengan asumsi tadi bahwa setiap pengunjung hanya satu gelas kopi. Selanjutnya, estimasi penjualan itu sama dengan 180 ditambah 45 pengunjung, 180 gelas kopi ditambah 45 gelas kopi, maka itu sama dengan 225 gelas kopi. Jadi jelas bahwa jawaban yang benar itu adalah pada bagian D, yaitu 225 gelas kopi. Jadi sini pengunjungnya 20% ya, meningkat. Artinya 20% dari 180 itu adalah 45 pengunjung, penambahannya dari 180 pada jam-jam yang sibuk, yaitu terutama pada 6 jam sibuk. Jadi tinggal kita tambahkan saja, dan 180 gelas kopi ditambah 45 gelas kopi itu sebenarnya 225 gelas kopi, dengan asumsi bahwa setiap pengunjung hanya memesan segelas kopi. Selanjutnya nomor yang kedua. Harga mangga naik dari 20 kg menjadi 24 kg. Persentase kenaikan adalah apakah A 10%, apakah B 15%, apakah C 18%, apakah D 20% ataukah E 25%. Kita jawab. Jadi persentase kenaikan itu adalah harganya kan 24.000 dikurang 20 per 20, jadi dari 20 ke 24.000, berarti harga kenaikan dikurang harga awal per harga awal, berarti 24 kurang 20 per 20 kali 100%, kan ini persentase ya. Berarti di sini 4 per 20 kali 100%. 4 per 20 itu adalah 0,2. Jadi 0,2 dikali 100% sama dengan 20%. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Jadi ada peningkatan harga dari 20 ke 24.000 itu adalah 20%. Jawabannya benar adalah bagian D. Jadi harga kenaikan ya, harga akhir total kenaikan dikurang harga awal per jumlah per harga awal. Jadi kenaikannya itu adalah 20% atau 0,2 kali 100% sama dengan 20%. Selanjutnya nomor yang ketiga. Untuk menghemat listrik, sekolah mengganti lampu LED 25 watt dengan 5 watt. Manakah pernyataan benar? Pilihlah jawaban. Pilihan jawaban boleh lebih dari satu. Nomor 1, penghematannya 10 watt per lampu. Kemudian kedua penghematan 40%, ketiga penghematan 60%, dan 4 penghematan 20%. Yang kelima tidak ada yang benar. Kita jawab ya. Penghematan 10 lampu per lampu, kemudian penghematan 40, 60, 25, dan tidak ada yang benar. Nah, di situ katakan sekolah mengganti lampu LED 25 dengan 15 watt. Maka berarti penghematannya itu penghematannya itu adalah 25 kurang 15. Jadi dari 25 ke jadi 15, itu penghematannya adalah 10 watt. Berarti penghematan 10 watt itu adalah benar. Kemudian yang kedua adalah persentase penghematannya.
Penghematannya itu adalah dari awal dibagi watt awal dibagi watt awal, watt awal dikurang dengan watt akhir per watt awal. Berarti di sini 25 kurang 15 per 25% kali 100%. Boleh sebenarnya 15 kurang 25 ya. Nah, tapi nanti hasilnya adalah minus. Bukan berarti minus itu adalah penurunan. Jadi pada saat minus itu berarti adalah penurunan atau proses penghematan. Nah, bisa juga kita langsung mulai seperti ini supaya dia positif. 25 kurang 15 per 25 dikali 100% itu sama dengan 10 per 25 kali 100% atau 0,4 kali 100% sama dengan 40%. Berarti penghematannya juga 40% benar. Otomatis penghematan 60 salah, penghematan 25 salah, tidak ada yang benar juga salah. Sehingga jawab yang benar itu adalah nomor 1 dan 2. Selanjutnya adalah nomor yang keempat. Waktu tempuh kota A ke kota B adalah 2 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Jika kita ingin tiba 30 menit lebih cepat, maka kecepatan minimal adalah apakah A 60 km per jam, apakah B 70, C 80 km per jam, apakah D 90 km ataukah E 120 km. Kita jawab ya. Jarak adalah kecepatan kali waktu, jelas. Nah, berarti ada 2 ya. 60 kali 2 sama dengan 120 km. Ada 2 unsur yaitu kecepatan dan waktu ya. 60 kecepatannya dan ditempuh dalam waktu 2 jam, berarti jaraknya itu adalah 120 km. Selanjutnya ada kecepatan 1 ada ke waktu 1. Artinya pada saat kecepatan 1 yang awal tadi kecepatannya adalah 60, kemudian waktunya adalah 2 jam. Kemudian kecepatan kedua, ini kita tidak tahu waktunya di sini, kita ringkas menjadi 1,5 jam ya, kan dikatakan 2 jam tadi berubah menjadi 1,5 jam. Nah, dari bentuk seperti ini kita buat modelnya seperti ini. Waktu 2 kali kecepatan 2 sama dengan kecepatan 1 kali waktu 1. Nah, berarti kita bisa tulis waktu 2-nya adalah 1,5 per 60, itu sama dengan 2 kali per kecepatan 2. Suka dengan videonya? Like dong. Jadi sebenarnya perbandingan terbalik ini ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa kecepatan kedua itu sama dengan 2 kali 60 per 1,5 jam, atau itu sama dengan 80 km per jam. Jadi 120 bagi 1,5 adalah 80, berarti di sini adalah 80 km per jam. Jadi kecepatan 1 dikali waktu 1 itu sama jaraknya dengan kecepatan 2 kali waktu 2. Karena di situ keterangannya cuma bagaimana caranya tiba ke kota tersebut dan lebih cepat lagi 30 menit. Berarti yang 2 tadi menjadi 1,5. Nah, ini kan kecepatan 1 kali waktu 1 itu sama jarak yang ditempuh dengan kecepatan 2 kali waktu 2. Sehingga modelnya seperti ini, waktu 2 dikali kecepatan 2, kecepatan 1 kali waktu 1. Atau bisa ditulis waktu 2 nya tadi 1,5 jam karena diharapkan kurang setengah jam, kemudian per 60 sama dengan 2 kali 2 jam per kecepatan 2, sehingga kecepatan 2 itu sama dengan 2 kali 60, ini kali silang ya. Kecepatan 2 sama dengan 2 kali 60 per 1,5 sama dengan 80 km per jam. Jadi yang cocok atau yang benar adalah C, sama dengan 80. Selanjutnya nomor yang kelima. Sebuah toko memberikan diskon 30% lalu menaikkan harga lagi ya sebesar 10%. Jika harga awal adalah 200.000, harga akhirnya adalah apakah 140.000, apakah B 150.000, apakah C 154.000, apakah D 156.000 atau E 160.000. Kita jawab. Nah, besar diskon itu sama dengan harga awal kali diskon. Berarti besar diskon itu sama dengan 200.000 harga awalnya kali 30%, atau sama dengan 200.000 kali 0,3 itu sama dengan sama dengan 60.000. Kemudian harga diskon ya 200.000 dikurang 60.000, berarti harga diskon harganya yang setelah diskon itu adalah 140.000. Berarti itu harga yang pertama tadi setelah turun 30%. Nah, kemudian kenaikan harga untuk berikutnya karena harganya setelah kita diskon 30%,
dia naik 10%, berarti kita kali tetap sama, kita kali dengan harga diskonnya 10%. Hasilnya adalah 140 kali 0,1 atau menjadi Rp14.000. Maka harga terakhirnya ya, harga totalnya itu adalah 140.000 ditambah 14.000 atau sama dengan 154.000. Jadi yang pertama adalah diskon 0,3 berarti dikurangi 60.000, hasilnya adalah. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. 140.000. Nah, setelah itu kita tambah kenaikannya naik 10%. Berarti tetap sama caranya dikali 10%, namun hasilnya ini kita tambahkan bukan untuk dikurangi seperti yang pertama tadi ya. Jadi total harganya 140.000 tambah 14.000 sama dengan 154.000. Jadi jawaban cocok adalah C, 154.000. Selanjutnya adalah pepatah. Belajar adalah kunci membuka pintu masa depan yang cerah. Dan tekun dan sabar, setiap tantangan akan menjadi pelajaran berharga. Jangan takut gagal. Karena dari situ kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.